Hai semua, terima kasih masih setia di Dapur Sabina ya. Kali ini aku mau share resep sambal buncis ati ampela ala Sumatera Selatan ya. Yang berasal dari Sumatera Selatan pasti tahu banget dengan resep ini dan benar-benar enak rasanya. Yuk kita mulai pembuatannya. Bahan yang dibutuhkan pastinya buncis ya. Kemudian perbumbuannya ada daun salam, ada serai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, ada tomat, kemiri, dan laos ya. Nanti untuk takaran dan jumlahnya nanti saya tulis di deskripsi ya supaya lebih jelas nih. Ini semua penampakan bahan-bahannya. Kalau bisa cabenya yang merah, kemudian karena suka pedas ditambah dengan cabai rawit, dan pastinya ada ati ampela. Selanjutnya haluskan bahan bumbu, tetapi kalau aku tomatnya enggak aku haluskan ya, aku cuman haluskan bumbu-bumbu tomatnya enggak. Nah, karena masih ada sisa parutan bawang merah dan bawang putih yang sudah aku giling stok, aku tambahin lagi bawang merah dan bawang putihnya yang sudah digiling, kemudian aku tambahkan ke tadi yang sudah aku blender. Ini petai dan buncisnya sudah aku siapin semuanya. Nah, setelah siap begini kita segera eksekusi ya. Nih, kalau udah disiap-siapin semua gini jadi rapi, nggak ada yang ketinggalan lagi. Ini kita hidupin kompor, masukin minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi. Tumis dulu ya bumbunya sampai wangi. Tuh. Ditumis sampai bumbunya mengeluarkan minyak dan berwarna merah. Nanti baru kita masukin sayurannya ya. Kalau belum merah dan mengeluarkan minyak berarti bumbunya masih mentah. Kalau masih mentah itu yang masih suka berasa, dimakan masih ada rasa bawangnya. Jadi bumbu benar-benar harus matang, terutama sambal yang banyak bawang merah, bawang putihnya itu benar-benar ditumisnya benar-benar sampai berwarna merah dan mengeluarkan minyak ya. Nih. Nah, setelah itu kita masukkan ati ampelanya, masak sampai berminyak dan berwarna merah ya. Nanti bersama dengan ini juga kita tuang santannya ya. Nah, setelah dia bercampur rata antara bumbu dan ati ampelanya, ini benar-benar harus matang bumbunya ya, supaya nanti pada saat dimakan nggak berasa bawangnya masih berasa mentah, itu karena bumbunya kurang matang ya. Jadi kalau bikin sambal memang bumbu-bumbunya harus matang. Nah, setelah itu kita masukin santan. Saya pakai santan instan. Kalau misalnya teman-teman yang lain mau pakai santan yang dari kelapa diperes sendiri, nggak apa-apa, bagus pakai santan kental aja ya. Nih kita aduk sampai bumbunya benar-benar meresap ke ati ampelanya ya. Nanti dia akan berubah menjadi warnanya merah dan berminyak. Tuh. Kalau sudah warnanya merah dan berminyak, itu tandanya bumbu sudah matang. Untuk bikin sambal apa aja ya, untuk bumbu-bumbu kuah-kuah lontong, untuk bumbunya benar-benar harus matang. Biasanya kalau yang pakai sambal dia langsung matangnya itu nanti akan berwarna merah dan mengeluarkan minyak. Nah, ini tadi sudah kita rasain, sudah kita cobain, udah enak, baru kita masukkan buncis sekaligus sama petenya ya, karena sama kerasnya ini. Buncis sudah, petenya kita masukkan berbarengan. Tapi setelah nanti dirasa semuanya sudah meresap antara pete dan buncisnya, itu nanti tetap di
koreksi lagi rasanya ya, karena pada saat penambahan sayurannya ini belum tentu ini pas, antara waktu belum dimasukin buncis dan petainya, belum tentu konsistensi rasanya masih sama ya. Oleh sebab itu dicoba lagi rasanya apakah sudah pas atau belum. Kalau sudah pas ya sudah tidak usah ditambah apa-apa lagi, tapi kalau masih belum pas, mumpung dia belum begitu matang, karena dia terlalu matang juga nggak enak ya, masih enak keras-keras, tapi kalau mau dimakan sekali habis gitu ya nggak apa-apa sih, masih keras-keras gitu. Yang penting ati ampelanya sudah matang banget. Tapi kalau misalnya masih dimakan buat besok-besok lagi, sebaiknya matang banget ya, karena buat besok pagi misalnya ya, masaknya tadi pagi mau masih dimakan besok pagi, harus matang banget, buncisnya juga harus matang sama petainya, atau ya diangetin juga nggak apa-apa ya. Di pertama dimakan dia keras-keras, kemudian diangetin nanti dia jadi lebih matang lagi juga nggak apa-apa. Kalau buncis ati ampela ini dijamin makin diangetin dia makin enak ya. Ini penampakannya. Setelah masuk semua, kita tunggu sampai matang, sampai benar-benar matang enak ya. Tuh. Nih dari sini aja nih pencahayaannya kurang bagus, jadi aslinya dia kelihatan cakep ya, berwarna sekali, hijaunya itu dapet, terus warna sambalnya yang merah itu warnanya dapet banget. Nah tapi yang pasti rasanya enak, yang pasti rasanya enak coy, bener-bener enak. Nah ini sudah cukup nih, udah matang, kita plating, kita masukkan ke dalam wadah yang langsung disajikan. Tuh hati ampelanya banyak ya, petenya banyak, sambalnya pedes gurih, ini bisa ngabisin nasi berbakul-bakul ya. Kalau saya ini cukup sama ditambah rebusan sayur aja udah cukup. Makan pakai gini aja aku sih udah ngerasa ini udah ada lauk dan sayurnya ya. Dia sayurnya buncis, petai, kemudian bumbu-bumbunya ada tomat, lauknya ada ati ampela ya. Selamat mencoba semuanya.